Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Fadila Suri Astuti. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal UTS Akuntansi Pengantar 1. Di sini karena kita mau melakukan persiapan UTS 2020-2021, maka akan kita lakukan pembahasan soal tahun lalu. Langsung saja ke soalnya. Dari soal tersebut, kita diminta untuk yang pertama, buatlah jurnal yang diperlukan. Yang kedua, masukkan ke dalam rekening atau posting ke buku besar. Yang ketiga, susunlah neraca saldo per 31 Agustus 2018. Dan yang keempat, susunlah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, langsung saja. Yang pertama kita membuat jurnal umum. Jurnal umum itu apa sih? Jurnal umum merupakan jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bukti transaksi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Sebelum membuat jurnal umum, kita membuat judulnya terlebih dahulu. Ada 3 baris. Yang pertama itu nama perusahaan, yang kedua nama apa yang mau kita buat, yang ketiga periodenya. Di sini kan nama perusahaannya perusahaan jasa kurnia. Kemudian jurnal umum periode Agustus 2018. Langsung saja dimulai dari transaksi-transaksinya. Transaksi A dibayar biaya sewa kantor 2.800.000. Itu artinya suatu perusahaan membayar biaya sewa kantor yang mengakibatkan beban sewa kantor bertambah di debit 2.800.000 dan kas berkurang di kredit 2.800.000. B. Dibeli perlengkapan kantor 3 juta secara tunai dan peralatan kantor 8.500.000 secara kredit. Itu artinya perusahaan membeli perlengkapan kantor yang mengakibatkan perlengkapan kantornya bertambah di debit 3 juta dan kasnya berkurang di kredit 3 juta. Kemudian dibeli peralatan kantor 8.500.000 secara kredit. Itu artinya suatu perusahaan membeli peralatan kantor tapi kredit atau hutang ya. Itu mengakibatkan peralatan kantornya bertambah di debit 8.500.000 dan utangnya bertambah di kredit 8.500.000. Kemudian transaksi C, dibayar biaya iklan 2.900.000. Itu artinya suatu perusahaan membayar biaya iklan yang mengakibatkan beban iklannya bertambah di debit 2.900.000 dan kasnya berkurang di kredit 2.900.000. Transaksi D, diterima pendapatan tunai 18 juta. Itu artinya suatu perusahaan menerima sebuah pendapatan yang mengakibatkan kasnya bertambah di debit 18 juta dan pendapatan jasanya bertambah di kredit 18 juta. Kemudian transaksi E, dibayar peralatan kantor yang dibeli pada butir B 70%. Itu artinya suatu perusahaan itu membayar hutang saat membeli peralatan kantor tetapi hanya 70%. Itu berarti 70% dikali 8.500.000 sama dengan 5.950.000. Itu mengakibatkan utang perusahaan berkurang di debit 5.950.000 dan kasnya berkurang di kredit 5.950.000. Kemudian jurnal umumnya dilanjutkan di halaman yang kedua karena di halaman yang pertama tidak muat. Dilanjutkan transaksi F, dibayar gaji pegawai 3 juta. Itu artinya suatu perusahaan membayar gaji pegawai yang mengakibatkan beban gaji pegawainya bertambah
di debit 3 juta dan kasnya berkurang di kredit 3 juta. Transaksi G, dikirim faktur tagihan kepada konsumen yang menggunakan jasa secara kredit 18 juta. Itu mengakibatkan piutang jasanya bertambah 18 juta dan pendapatan jasanya bertambah di kredit 18 juta. Transaksi H, diterima cek dari konsumen untuk pembayaran jasa pada butir G sebesar 70%. Itu artinya suatu perusahaan membayar jasa pada butir G, tetapi hanya 70%. Berarti 70% dikali 18 juta sama dengan 12.600.000 yang mengakibatkan kasnya bertambah di debit 12.600.000 dan piutang jasanya berkurang di kredit 12.600.000. Transaksi I, dibeli bensin dan oli 2.100.000. Itu artinya suatu perusahaan membeli bensin dan oli yang mengakibatkan beban bensin dan olinya bertambah di debit 2.100.000 dan kasnya berkurang di kredit 2.100.000. Transaksi J, dibayar macam-macam biaya 2.800.000. Itu artinya suatu perusahaan membayar biaya macam-macam yang mengakibatkan beban macam-macamnya bertambah di debit 2.800.000 dan kasnya berkurang di kredit 2.800.000. Kemudian transaksi K, dibayar biaya telepon 1.500.000. Itu artinya perusahaan membayar biaya telepon yang mengakibatkan beban teleponnya bertambah di debit 1.500.000 dan kasnya berkurang di kredit 1.500.000. Transaksi L, diambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan PREV bertambah debit 3 juta dan kasnya berkurang di kredit 3 juta. Transaksi M, dibayar cicilan utang dagang 3 juta. Jadi perusahaan itu membayar cicilan hutangnya yang mengakibatkan hutangnya berkurang 3 juta di kredit dan kasnya berkurang di kredit 3 juta. Jadi apabila kasnya itu bertambah itu dikredit dan apabila berkurang itu dikredit. Tetapi untuk utang dan pendapatan jasa apabila bertambah itu dikredit, apabila berkurang itu didebit. Kemudian totalnya dijumlahkan semua dan hasilnya itu antara debit dan kredit harus balance. Apabila tidak balance berarti kita ada kesalahan dalam menghitungnya. Oke, kemudian kita membuat buku besar atau memposting ke buku besar. Yang pertama kita membuat judulnya terlebih dahulu, Perusahaan Jasa Kurnia, buku besar periode Agustus 2018. Yang pertama ada kas. Nah, di sisi sebelah kanan itu kredit, di sisi sebelah kiri itu debit. Kemudian apa saja transaksi yang berkaitan dengan kas maka dimasukkan di sini. Seperti bayar beban sewa kantor, beli perlengkapan kantor, bayar beban iklan, bayar utang, bayar beban gaji, bayar beban bensin, bayar beban macam-macam, bayar beban telepon, PREV, bayar cicilan utang, itu semua berkaitan dengan kas. Jadi dimasukkan ke dalam kas bagian kanan. Kemudian karena masuknya ada pendapatan jasa atau penerimaan cek, maka dimasukkan di sebelah kiri atau debit. Kemudian setelah itu totalnya kita jumlahkan dan total antara debit sama kredit itu dikurang. Kemudian
kita meletakkannya di bagian yang paling besar, seperti misalnya ini totalnya 51.100 dan bagian kanan 30.050. Nah, ini 51.100 dikurangi 30.050 kan hasilnya 21.50. Maka hasil dari ini kita masukkan, kita taruh di sebelah kiri karena lebih besar jumlah di sebelah kirinya. Kemudian yang kedua, piutang jasa. Piutang jasa saldonya 13.200. Kemudian ada pemasukan pendapatan jasa sebesar 18 juta. Kemudian ada pengurangan lewat kasnya 12.500. Jadi totalnya 18.600. Kemudian perlengkapan kantor. Saldonya 5 juta. Kemudian berkaitan dengan kasnya 3 juta, maka di total 8 juta. Kemudian yang ketiga, peralatan kantor. Saldonya 27 juta. Kemudian hutang yang berkaitan dengan kas 8.500. Jadi totalnya 35.500. Kemudian kendaraan saldonya 70 juta. Kemudian ada utang. Utang ini yang pertama ada kas 1. Ini berkaitan dengan kas. Kas 2 berkaitan dengan kas. Kemudian ada suatu peralatan kantor, karena peralatan kantor dibeli secara hutang. Jadi total keseluruhannya 24.550.000. Kemudian yang ketujuh ada modal tuan berkah. Modalnya berapa? 110.700.000. Kemudian yang kedelapan, beban sewa kantor. Ini ada suatu pemasukan dan berkaitan dengan kasnya, yaitu 2.800.000. Jadi totalnya 2.800.000. Kemudian 9, beban iklan. Ini juga berkaitan dengan kas, karena beban iklannya bertambah, maka jumlahnya 2.900.000. Kemudian yang ke-10 ada pendapatan jasa. Ini berkaitan juga dengan kas. Adanya pemasukan yaitu 18 juta dan adanya sebuah piutang yang mengakibatkan pendapatan jasanya bertambah 18 juta, totalnya 36 juta. Kemudian yang ke-11, beban gaji pegawai, berkaitan juga dengan kas. 3 juta, maka jumlahnya 3 juta. Beban bensin dan oli, berkaitan juga dengan kas. Jumlahnya 2.100.000. Kemudian ada beban macam-macam, berkaitan juga dengan kas. Jumlahnya 2.800.000. Kemudian yang ke-14 ada beban telepon. Beban telepon ini juga berkaitan dengan kas. Jumlahnya 1.500.000. Kemudian yang terakhir yaitu ada Prive. Prive ini juga berkaitan dengan kas karena suatu perusahaan mengambil uang pribadinya. Ini jumlahnya 3 juta. Kemudian yang ketiga, kita membuat neraca saldo. Untuk membuat neraca saldo, jangan lupa juga dikasih judulnya. Perusahaan Jasa Kurnia, neraca saldo periode Agustus 2018. Jadi neraca saldo itu akun-akun yang ada di buku besar beserta nominalnya itu dimasukin langsung ke kolom. Dan di antara debit kredit itu harus sama jumlahnya. Apabila tidak sama atau balance, berarti ketika memposting ke buku besar kita mengalami kesalahan yang mengakibatkan hal itu tidak balance. Jadi ketika membuat buku besar, dimohon untuk berhati-hati dan teliti, karena hal itu akan berpengaruh terhadap neraca saldonya.
Apabila kita teliti, maka neraca saldonya akan balance. Jadi dari kas sampai price itu dimasukkan semua ke dalam kolom. Hasil dari debit dan kredit itu harus balance. Seperti itu. Oke, yang keempat kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari 3. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kita mulai yang pertama dari laporan laba rugi. Perusahaan Jasa Kurnia, laporan laba rugi, periode Agustus 2018. Di dalam laporan laba rugi ini hanya terdapat 2 hal, yaitu pendapatan dan beban. Jadi pendapatan apa saja yang ada di neraca saldo itu dimasukkan beserta beban-bebannya. Kemudian total dari pendapatan dan total dari beban itu dikurang, yang mengakibatkan terjadinya suatu laba atau rugi. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, itu mengakibatkan laba bersih. Tetapi apabila pendapatan lebih kecil hasilnya daripada jumlah beban, itu mengakibatkan rugi bersih. Kemudian kita membuat laporan perubahan modal. Perusahaan Jasa Kurnia, laporan perubahan modal periode Agustus 2018. Jadi, yang ada di laporan perubahan modal ini, yang pertama modal awal tuan berkah, kemudian laba bersih, price, dan yang terakhir kita mencari modal akhir tuan berkah. Untuk mencari modal akhir itu caranya gimana? Yang pertama, kita lihat modal awalnya dulu. Modal awalnya dilihat di neraca saldo. Modal awalnya 110.700.000. Kemudian laba bersih. Laba bersih kita lihat di laporan laba ruginya. Laba bersihnya 20.900.000. Kemudian pref-nya kita lihat di neraca saldo. Pref-nya 3 juta. Kemudian laba bersih dikurangi pref. Hasilnya 17.900.000. Kemudian dari modal awal tersebut ditambah sama hasil pengurangan laba bersih dan pref, yang menghasilkan modal akhir tuan berkah 128.600.000. Kemudian kita membuat neraca. Perusahaan Jasa Kurnia neraca periode Agustus 2018. Di sini kita menggunakan rumus ya. Rumusnya H sama dengan U plus M. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Harta itu harus imbang antara utang dan modal. Harta itu isinya apa saja? Isinya kas, piutang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan kendaraan. Itu semuanya dijumlahkan menjadi total harta. Kemudian utangnya apa saja? Di sini hanya ada satu utang, yaitu utang jasa. Utang jasa 24.550.000. Kemudian modalnya itu kita ambil dari modal akhir di laporan perubahan modal. Modal akhir tuan berkah 128.600.000 rupiah. Kemudian di total utang sama modal, hasilnya 153.150.000 rupiah. Jadi antara harta, utang sama modal itu harus balance, dan modal yang kita masukkan di neraca ini harus sama dengan modal di laporan perubahan modal. Seperti itu.